Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladhi qad jama'na fi hazal makan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya'il hadirun wal hadirat rahimakumullah. Kaum muslimin, muslimat, Bapak Ibu jamaah maghrib, serta para pendengar dimanapun berada, mari kita awali dengan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan berbagai rahmat dan nikmatnya berupa waktu, kesehatan, dan umur yang masih Allah berikan kepada kita sekalian. Karena menyangkut dengan kematian ini merupakan sunnatullah Allah yang maha mengetahui kapan seseorang tiba ajalnya. Beberapa hari yang lalu juga salah seorang guru kita, ulama karismatik kita, Abu Tumin Belang Beladih, juga sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yarham. Dan sebelumnya juga salah seorang ulama dikenal dunia ya, Yusuf Al-Qaradawi, yang banyak menulis dan kita baca buku beliau yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan juga beberapa bahasa asing lainnya. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosanya dan Allah tempatkan di dalam syurganya. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, kemudian tidak lupa pula kita menyampaikan salawat dan salam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Ahad malam yang lalu kita sudah menjelaskan sedikit tentang menjaga harta, hifzul mal. Dari mana harta itu kita dapatkan dan kemana harta itu kita gunakan. Jadi dua pertanyaan Allah pada setiap diri kita di yaumil kiamah, di akhirat nanti. Makanya dalam hadis qudsi disebutkan apa yang kita makan itu jadi sampah. Apa yang kita pakai, pakaian, jadi lesuh. Wa ma tasaddaqta fa amzaita. Tapi apa yang kita sedekahkan dari harta itu jadi investasi yang nanti akan kita rasakan di hari akhirat. Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, malam ini kita lanjutkan dengan bagaimana menjaga keturunan, hifzun nasli.
hifzun nasab, menjaga keturunan. Sisi apa saja yang perlu kita perkuat dan kita ingat kembali, yang mudah-mudahan keturunan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam memberikan perhatian tersendiri terhadap keturunan. Dalam bahasa lain sering disebut dengan nasab. Nasab artinya silsilah kita, dari nenek-nenek, kakek-kakek, terus kita, setelah kita ada zuriat, anak, cucu, buyut. Itu nasab. Nasab itu harus kita jaga supaya dia suci, sehingga dikenal si Ali itu anak siapa. Ali bin Ilyas misalnya, jelas orang tuanya. Kalau anak perempuan, Fatimah binti Muhammad, jelas orang tuanya. Ketika disebut Aisyah binti, tidak jelas, berarti bermasalah nasabnya. Disinilah Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, pentingnya menjaga keturunan, nasab. Nasab itu biasa diartikan pertalian, silsilah keluarga, keturunan atau kerabat. Kalau memang tidak jelas, berarti ada persoalan, ada masalah. Ya. Maka Islam ini, syariat ini, salah satu diturunkan oleh Allah untuk hifzun nasli, menjaga nasab. Jelas silsilah. Itu Rasulullah sendiri silsilahnya itu ingat sejak Ibrahim, ya. Ingat Rasulullah silsilah sampai Quraisy, ya. Sampai kepada beliau, ingat silsilah. Yang kadang-kadang enggak perlu, Anda perlu, padahal itu perlu, ya. Garis keturunan, ya, sebagainya. Makanya kalau di dalam adat, ya, kalau ada sebuah keluarga ingin menyambung silaturahim, itu melanjutkan sebuah namanya pernikahan, perkawinan, itu orang tua dulu bersilaturahim, bisan, calon bisan dengan bisan, berkunjung, ya, ke rumah calon anaknya misalnya, siapa orang tuanya, ya, yang mana anak itu, ya. Begitu untuk kedekatan, ya. Supaya nanti tidak ada sebuah keraguan-raguan, ya. Ja betul kalian bedih be rugoma sakit hati. Biasa dalam masyarakat kita seperti itu, silaturahim dulu, ya. Tapi kalau hari ini ditinggalkan resam adat itu, ya juga satu masalah. Nanti penyesalan, sebagainya. Makanya para ulama semua sepakat bahwa hukum Islam, syariat Islam ini salah satunya memelihara kemaslahatan manusia.
darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak sesuatu yang fasid, yang rusak, yang tidak baik, itu harus diutamakan, harus didahulukan daripada membuat sebuah masalih, kemaslahatan. Itu apa kita buat sebuah kemaslahatan tapi kefasidan sangat dominan, itu akan terkalahkan nanti. Maka kita geser dulu kefasidan, kerusakan, ya. Baru nanti kita buat sebuah kemaslahatan. Seperti itu. Dalam menjaga nasab, dalam menjaga nasab garis keturunan ini, Islam sangat melarang segala bentuk penyimpangan, perzinaan, pergaulan bebas, hubungan yang bukan mahram, apalagi sampai prostitusi, ya. Sangat dilarang oleh Islam ini, ya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan sekali-kali, kata Allah, mendekati zina. Jangankan berbuat, mendekat saja enggak boleh. Mendekat dalam arti pandangan, ya. Pandang juga kan, kata Rasulullah, sekali boleh melihat lawan jenis yang bukan mahram, tapi 2 kali enggak boleh, dosa itu. Dosa. Karena pandangan, ya, pandangan mata. Maka dikatakan ahli hikmat, mata adalah jendela hati. Mata ini katanya jendela hati. Siapa jaga pandangan, baguslah hatinya. Siapa yang menjaga pandangan, baguslah hatinya. Maka dalam sebuah hadis dalam Musnad Ahmad, Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini. Rasulullah bersabda, yang artinya setiap keturunan Adam ada bagian yang dianggap sebagai zina. Ada bagian zina. Kedua mata kita ini dianggap berzina. Zina mata adalah melihat hal-hal yang haram. Ke sana natijahnya. Ya. Tapi bukan berarti setiap kita berjalan harus tutup mata, menunduk ke tanah. Tidak seperti itu juga. Yahuddu absarahum. Memang memejamkan pandangan. Artinya, jangan terjadi zina mata, maka kita tidak melihat yang haram. Baik yang nampak di depan mata kita atau gambar-gambar di HP kita yang sifatnya porno, ya, kan juga dilarang. Jadi zina mata itu, kata Rasulullah, itu karena melihat yang haram, yang bukan mahram kita, lawan jenis. Sekali boleh, 2 kali dosa, kata Rasul. Kedua tangan juga dianggap berzina. Zina tangan adalah
menyentuh, mengambil hal-hal yang haram, bukan miliknya. Ini milik orang lain. Kita jangan mengambil. Kalau terlanjur ambil, kita kembalikan. Ini saya tidak berhak mengambil dan menguasai barang ini. Bukan milik saya. Apalagi merampas, mencuri. Maka kalau orang mencuri, sampai 4 dinar nilainya dipotong tangan. Hukum tersendiri, hudud di dalam syariat Islam. Kedua kaki juga dianggap berzina. Zina kaki adalah berjalan ke tempat-tempat maksiat. Makanya kaki ini wakasratul khuta ilal masajid. Disuruh perbanyak kita berjalan ke masjid. Ya. Apa jalan kaki, roda 2, roda 4. Ya. Itu kan semua nikmat yang memudahkan Allah berikan kepada kita untuk menuju kepada Allah. Para raun, ya, minyak sudah mahal, premium naik. Harus raun habis minyak, besok taruh lagi, antri lagi. Taruh minyak, antri. Ya. Kenapa tidak mau antri di masjid? Ya. Memudahkan nanti masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi begitu. Kemudian mulut dianggap juga berzina. Zina mulut, memakan yang haram, mencium yang tidak halal, dan seterusnya lah. Jadi semua anggota ini, kata Rasulullah, anak Adam ini punya. Kalau tidak kita gunakan pada rambu-rambu, pada rel, pada aturan-aturan yang memang dilegalkan, dihalalkan oleh syariat kita. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu, ya. Jangankan berbuat zina, hubungan sebadan mesum, mendekati saja tidak boleh, sangat dilarang. Innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Zina itu perbuatan, mendekati zina perbuatan keji dan seburuk-buruk pekerjaan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasab. Dulu di masa jahiliyah orang bebas mengangkat anak, ya, adopsi. Malah anak diangkat dulu namanya ayahnya Muhammad, sekarang nama ayahnya Amin, ya. Maka Aminah binti Amin. Ini kisah Rasulullah sendiri. Rasulullah pernah mengadopsi anak, mengangkat anak. Namanya Zaid bin Harisah. Zaid ini dalam riwayat menjadi tawanan perang ketika mudanya. Ditawan oleh musuh Zaid ini ketika dia muda. Kemudian ditebus oleh Hakim bin Azam. Kemudian setelah dimerdekakan, diserahkan kepada Khadijah, bibi dari Hakam ini. Ketika Khadijah menikah dengan Muhammad Rasulullah, maka Zaid ini dihadiahkan kepada Nabi Muhammad. Ketika suatu ketika diketahui oleh orang tua Zaid ini, di mana tinggal Zaid sekarang? Dulu ditawan, sudah dimerdekakan. Ketika dia ketahui, didatangi
rumah Muhammad Rasulullah, rumah Khadijah, minta supaya Zaid ini dikembali kepada orang tuanya. Apa kata Rasulullah? Zaid, kamu boleh pilih orang tuamu atau pilih saya sekarang. Maka Zaid tegas menjawab, saya pilih Rasulullah, saya pilih Muhammad. Itulah orang tua saya, kata Zaid. Maka sejak hari itu Zaid dipanggil tidak lagi Zaid bin Harisah, tapi dipanggil nasabnya Zaid bin Muhammad. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, rupanya Allah menegur dengan firman-Nya, enggak boleh, karena bukan anaknya. Enggak boleh Zaid bin Muhammad, karena bukan anak Muhammad, anak Harithah. Maka Allah turun Al-Ahzab ayat 4 dan 5. وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاؤُكُمْ أَبْنَاؤُكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ. Dan dia tidak menjadikan anak-anak angkat kalian sebagai anak kandung kalian sendiri. Ditegur oleh Allah. Rupanya hanjit, gak boleh. Kalaupun kita hari ini ada mengadopsi anak, mengangkat anak orang lain, kita ambil, kita angkat, gak boleh namanya Aisyah, dinasab kepada kita Abdullah, gak boleh. Tetap Aisyah, nama orang tuanya sendiri, Muhammad Ali misalnya. Gak boleh nasab karena bukan anak kandungnya. Ini Allah tegur. Tidak menjadikan anak-anak angkat kalian sebagai anak kandung kalian sendiri. Ada juga misalnya istri pejabat. Karena istri pejabat dinasab kepada suaminya. Ada orang tuanya lain nama. Itu juga enggak boleh, ya. Kebiasaan yang salah harus diperbaiki, ya. Karena istri pejabat, ibu itu ya taruh namanya Fatimah bin Fulan karena pejabat, suaminya ke suaminya. Salah di dalam syariat, ya. Enggak boleh. Yang demikian itu kata Allah hanyalah perkataan di mulut kalian saja. Wallahu yaqul haq wa huwa yahdis sabil. Ya. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya, dan Dia menunjukkan jalan yang lurus. Panggillah mereka, ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum. Panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Zaid. Tidak boleh lagi Zaid bin Muhammad, tapi Zaid bin Harithah. Nama orang tuanya asli. Ya. Hanjit sebenget nasab. Kalau memang bukan anak kita, ya, jangan kita suruh panggil nasab ke kita. Ya. Kalau memang nggak ada nama, ayahnya nggak jelas, lahirnya nggak jelas di luar nikah, ya nggak ada nama. Panggil saja nasab ke ibunya, Aisyah binti Aminah, seperti Aisyah bin Maryam, gitu dan sebagainya. Jelas dia nasabnya. Kenapa kita harus rekayasa hal-hal yang keliru dan salah? Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, karena itu tegas Allah mengatakan ud'uhum li abaihim wal aqsatu indallah. Panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka sendiri.
Hanaji hana mau. Memang aturan syariat seperti itu. Emang dulu ada juga, karena nggak ada wali, nggak jelas wali, terus bapak kawa nyawa anak lun, hati pak anak lun, anak lun. Pada ketika ditanya sama saksi, Pak Imam, hana jelas, walaupun saya enggaknya hana jelas anak, gali babih, mungkin kan anak dia, ya, mungkin nggak ada wali, nggak ada ayah. Kalau nggak ada ayah ya wali hakim. Kalau dia menikah anak perempuan, wali hakim. Wali hakim itu sudah dilegal oleh pemerintah, kepala KUA, penghulu. Ya. Kau boleh juga sembarangan jadi wali hakim. Ya. Tak sah nikah itu. Ya. Harus ditajdid. Kalau tidak sah kan harus ditajdid nikah. Diulang nikah sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam syariat semua diperjelas. Ada juga li'an. Ya. Kenapa li'an timbul hukum li'an, sumpah li'an? Karena suami ingkar bahwa anak yang ada rahim istrinya itu bukan anaknya. Nyan kan anak lun. Ingkar suami. Bagaimana suami itu? Untuk menguatkan dia harus bersumpah demi Allah 4 kali bersumpah. Karena ne'lun. Kali yang terakhir, menyosalah saya ini dusta, laknat Allah di atas diriku. 5 kali harus bersumpah li'an. Karena suami menuduh istri bahwa anak yang dikandung dalam rahim itu bukan anaknya. Harus timbul hukum li'an dalam syariat. Istri juga membela diri, bersumpah juga membela. Terakhir mengatakan kalau saya dusta, laknat Allah atas diriku, li'an. Hukum li'an dalam fikih. Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya disinilah dari awal itu dalam memilih jodoh tentu kan tadi ada proses ya. Ada khitbah, peminangan, melake, ya. Ada adat, baru nanti sampai kepada hukum nikah dan sebagainya, ya. Jadi seperti ada proses diatur oleh adat dulu. Adat yang mendukung syarak. Tapi kalau adat bukan tidak selaras dengan syarak, adat itu harus ditinggalkan sebagainya. Maka kata Rasulullah, tungkahul mar'atu li arba'in. Seseorang menikah itu karena 4 faktor. Pertama karena hartanya, karena kecantikannya, karena nasabnya, keturunan, ya, juga nasab, wali hasabiha, anak siapa dia, siapa orang tuanya, ya, dan sebagainya. Tapi Rasulullah memberi stressing, fasfar bidzatidin, pilih yang beragama. Taribat yadak, niscaya beruntung tanganmu. Kenapa yang beragama beruntung tangan? Akhlak, kafaah, suku wahid, agamanya bagus, akhlaknya bagus, dia taat, tidak pernah terlibat dengan kriminalitas, apalagi hal-hal yang aib keluarga dan sebagainya, ya. Ini stressing, ada beberapa proses di dalam menjaring ya pasangan, ya jodoh. Mudah-mudahan yang agama ini akan memberikan sesuatu yang keberkahan di dalam sebuah keluarga. Keluarga yang sakinah, bahagia, keluarga yang mawaddah, saling cinta, dan keluarga yang rahmah, penuh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin
sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian beberapa hal pada malam ini kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kepada Allah kita selalu berserah diri. Amin ya mujibas sailin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.